Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang berlatar belakang balas dendam. Film ini berjudul Triple Threat, menceritakan tentang seorang pengusaha kaya yang nyawanya terancam ketika ia tiba-tiba diserang oleh sekelompok kriminal yang berusaha untuk membunuhnya. Hingga akhirnya ia meminta bantuan kepada 3 orang pembunuh bayaran lokal yang mau melindunginya dari para penjahat tersebut. Lantas, apakah 3 orang pembunuh bayaran itu bisa melindunginya dari sekelompok kriminal bersenjata? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Sini mulai dengan menampilkan seorang ahli waris dari salah satu orang terkaya di Cina bernama Tian Xiaoxian, yang saat itu diberitakan oleh media jika ia selalu mendonasikan setiap hartanya untuk membasmi sindikat kejahatan. Hari itu Tian langsung dikawal oleh keamanan negara untuk mendatangi sebuah interview yang akan dilakukan bersama media. Kemudian scene berpindah pada sebuah hutan belantara. Scene menampilkan para tentara bayaran yang terlihat seperti sedang mengincar sesuatu. Setelah cukup jauh mereka melangkah masuk ke dalam hutan, akhirnya mereka melihat sebuah pemukiman yang diisi oleh orang-orang bersenjata. Lantas satu persatu dari mereka bergerak dengan cekatan untuk segera membunuh para warga lokal tersebut. Setelah berhasil membuat keributan, para tentara bayaran itu langsung keluar dari tempat persembunyian mereka. Seorang warga lokal bernama Jaka yang saat itu tertidur tiba-tiba dikejutkan oleh kematian istrinya yang telah bersimbah darah. Jaka yang mencoba menyelamatkan diri harus berurusan dengan salah satu tentara tersebut. Namun saat hendak bertarung, muncul sebuah granat yang membuat Jaka terhempas hingga tak sadarkan diri. Ternyata para tentara bayaran itu hendak menyelamatkan rekan mereka yang bernama Collins. Kebetulan saat itu Collins tengah ditahan di sebuah penjara khusus oleh para warga lokal. Setelah Collins berhasil dibebaskan, ia langsung membunuh orang yang telah menangkapnya, lalu memerintahkan semua rekan-rekannya untuk meledakkan pemukiman tersebut yang membuat seisi hutan terbakar. Setelah semua para tentara bayaran itu pergi, Jaka yang baru saja terbangun perlahan menguburkan istri serta rekan-rekannya di liang lahat yang seadanya. Lalu Jaka berjanji akan membalas apa yang telah para tentara itu lakukan pada istrinya. Lalu scene berganti pada Jaka yang saat itu menyamar untuk menonton sebuah pertarungan ilegal. Di sana ia bisa melihat orang yang diduga adalah pelaku dari pembunuh istrinya yang sedang bertarung. Awalnya Jaka hanya ingin menonton serta memperhatikan gerak-gerik dari orang tersebut. Tetapi setelah pertarungan selesai dan dimenangkan olehnya, Jaka ternyata turun tangan untuk ikut serta dalam pertarungan ilegal itu. Di sana ia mencoba membuat lawannya mengingat dirinya yang saat itu berada di camp. Dan karena ia telah membunuh istrinya, maka Jaka harus membunuhnya sekarang juga. Dipenuhi dengan emosi, Jaka berusaha menghajar secara terus-menerus tanpa ampun. Namun dengan penuh ketenangan, lawannya menghindari setiap serangan yang Jaka lancarkan hingga akhirnya ia bisa membalikkan keadaan dan membuat Jaka tak sadarkan diri. Setelah Jaka tak sadarkan diri, mereka berdua menyadari jika Jaka adalah pria yang berada di dalam camp. Lalu mereka membawa Jaka ke tempat persembunyiannya. Saat Jaka terbangun, ia telah berada di sebuah tempat. Kemudian kedua orang itu memperkenalkan dirinya sebagai Payu dan Long Fei. Jaka menyebut mereka berdua sebagai pembunuh karena telah dengan teganya membunuh istrinya yang tak bersalah. Namun disinilah fakta terungkap. Payu dan Long Fei menjelaskan bahwa mereka berdua pun dijebak. Mereka adalah tentara bayaran dan berpikir jika saat itu mereka sedang menjalani misi perdamaian. Tetapi setelah para tentara itu mendapatkan apa yang mereka inginkan, Payu dan Long Fei justru dikhianati dan dimasukkan ke dalam penjara. Beruntungnya mereka berhasil melarikan diri dan membawa semua tahanan keluar sebelum camp tersebut meledak. Karena memiliki tujuan yang sama, Jaka lantas mengajak mereka berdua untuk bekerja sama mencari tahu siapa dalang di balik ini semua. Demi memperingati pertemanan baru mereka, Jaka mengajaknya untuk bersulang. Esokan harinya, saat Long Fei dan Payu terbangun, ternyata Jaka telah menghilang. Dan mereka dijebak karena di luar kediaman mereka berdua telah terdapat pasukan polisi yang langsung menangkap mereka.
Lalu, scene berpindah pada Tian yang telah tiba di dalam gedung media. Di sana ia diberi beberapa pertanyaan terkait donasinya serta kebaikan yang dirinya perlihatkan kepada dunia. Tian menjawab bahwa ia hanya melanjutkan rencana yang ayahnya telah ciptakan. Ia juga ingin memberi ruang bebas aman kepada anak-anak dengan caranya sendiri. Ketika Tian sedang melakukan sesi interview, ia bersama para pihak keamanan tak sadar bahwa Colin dan pasukannya telah menargetkan mereka. Lantas setelah interview selesai dan Tian hendak pulang ke kedutaan Cina, Collins beserta anak buahnya tiba-tiba mendatangi Tian dan langsung berusaha membunuhnya. Sebenarnya Tian berhasil kabur setelah ia diminta oleh pihak keamanan negara untuk pergi ke kantor polisi. Namun perjalanan Tian menuju kantor polisi tak mudah. Di satu sisi, Long Fei dan juga Payu telah ditempatkan di sebuah sel untuk mendekap sementara selagi menunggu interogasi. Tian yang saat itu terus berlari akhirnya berhasil kabur setelah ia menaiki sebuah bajai ketika para anak buah Collins hendak mengejarnya. Setelah itu Tian pun langsung memasuki kantor polisi dan melaporkan apa yang telah menimpanya. Tetapi karena terkendala bahasa menjadi permasalahan antara Tian dan para polisi membuat Tian tak bisa menjelaskan secara detail apa yang telah terjadi padanya meskipun ia telah memperlihatkan televisi. Karena kebingungan, akhirnya polisi memanggil Long Fei di saat Payu sedang diinterogasi oleh polisi. Namun baru saja interogasi dimulai, mereka harus kembali berpencar ketika geng kriminal yang dipimpin oleh Collins mulai menyerang kantor polisi. Mereka secara membabi buta membunuh siapapun yang terlihat di depan mata mereka. Payu yang berhasil keluar dari ruang interogasi langsung meminta kepada Long Fei untuk membawa Tian kabur terlebih dahulu. Sementara dirinya harus melawan salah satu anak buah Collins yang dari segi postur tubuh sangat kalah jauh dengannya. Meskipun begitu, Payu masih bisa menyelamatkan diri, melawan hingga akhirnya lawannya terbunuh saat Jaka datang dan langsung menembaknya hingga tewas. Melihat kehadiran Jaka, ia menyadari jika Jaka telah menjebaknya. Jaka meminta maaf karena satu-satunya cara untuk memancing Collins keluar adalah dengan hal tersebut. Kemudian mereka pun berusaha untuk kabur dari kejaran para geng kriminal itu. Jaka yang berusaha melindungi Payu dan Long Fei menahan gerak laju dari anak buah Collins. Beberapa dari mereka pun berhasil Jaka bunuh, hingga akhirnya Jaka bertemu secara langsung dengan Collins. Saat itu Collins yang sedang mengejar keberadaan Tian tiba-tiba dihentikan oleh polisi yang memintanya untuk segera menyerahkan diri. Karena kedatangan Jaka, polisi itu pun langsung dihajar dan ia dengan cepatnya membantu. Kemudian, Jaka menawarkan bantuan serta kerjasama pada Collins. Karena ia tahu bahwa Collins tengah mengejar Tian sekaligus dua orang yang sedang melindunginya. Awalnya Collins ragu dengan tawaran ajakan yang Jaka terima. Tetapi karena mendengar alasan yang masuk akal dari Jaka, membuat Collins pun setuju. Lalu, ia membawa Jaka bertemu bersama rekan-rekannya. Ketika Collins beserta seluruh anak buahnya sedang beristirahat, klien mereka yang bernama Su Feng memperingati Collins untuk segera mencari keberadaan Tian dan langsung membunuhnya. Karena jika tidak, maka ia akan mencari pembunuh bayaran lain yang lebih dapat dipercaya dan bekerja dengan cepat. Namun, Collins memberi janji kepada Su Feng jika mereka akan segera mencari keberadaan Tian. Kemudian scene berpindah, kali ini memperlihatkan Payu, Long Fei, dan Tian yang membutuhkan kendaraan untuk kabur. Karena tak memiliki uang yang cukup, Long Fei pun memberi ide kepada Tian untuk mencuri sebuah mobil yang sedang terparkir. Ia yakin Tian bisa melakukan hal itu, karena Long Fei sendiri sama sekali tak bisa mengemudikan mobil. Setelah berhasil mencuri mobil tersebut, mereka pun langsung kabur. Ketika di tengah perjalanan menuju kedutaan besar Cina, rupanya mereka terjebak kemacetan akibat terdapat penutupan jalan. Namun, Payu yang merasa hal ini aneh langsung merasa curiga dengan penutupan jalan secara tiba-tiba tersebut. Hingga akhirnya mereka berdua melihat keberadaan dari anak buah Collins yang terlihat sedang mengejar mereka berdua. Karena tak mau tertangkap, Tian langsung membalikan arah mobilnya untuk kabur dari kejaran anak buah Collins. Tetapi di tengah padatnya jalan saat itu membuat Tian kesulitan sehingga ia menabrak sebuah pembatas jalan. Ketika anak buah Collins dan Collins sendiri hendak menangkapnya, para polisi serta warga sekitar langsung mengerubungi mobil tersebut yang membuat Tian, Long Fei, dan Payu bisa kabur terlebih dahulu. Alhasil mereka langsung mengejar ketiga orang tersebut. Ketika sedang melarikan diri, mereka bertemu dengan Jaka. Awalnya Payu mengira Jaka bersekongkol dengan Collins. Namun Jaka memberitahunya bahwa orang yang ia cari justru Collins, dan lalu ia membiarkan mereka pergi.
Tak lama kemudian, Collins beserta anak buahnya datang dan Jaka pun mengarahkan mereka ke tempat di mana Payu dan yang lain kabur. Setelah jarak mereka cukup jauh, Payu, Long Fei, dan Tian pun bersembunyi di sebuah saluran udara di salah satu restoran. Saat itu anak buah Collins sempat memeriksa restoran tersebut. Beruntung ia tak sampai menemukan keberadaan mereka sehingga kali ini Payu selamat. Mereka aman setelah anak buah Collins pergi dari restoran. Mereka pun lantas turun dari saluran udara dan mulai menjelaskan diri mereka masing-masing. Ia memberitahu bahwa mereka berdua adalah tentara profesional dan orang yang tadi mereka temui adalah rekan mereka. Karena ingin menghibur Tian, Payu yang dikenal sebagai koki langsung membuat seporsi makanan untuk mereka santap bersama-sama. Lalu di tengah perbincangan, Long Fei bertanya apakah Tian dengan sengaja mendonasikan sebagian hartanya atau ia melanjutkan perjuangan ayahnya. Tian menjawab jika ia melanjutkan perjuangan ayahnya untuk membahagiakan semua orang. Setelah itu, giliran Long Fei yang menceritakan tentang kehidupannya, di mana dahulu ia bekerja sebagai security dengan harapan bisa mendapat banyak uang. Tetapi ia justru terjebak di sini hingga akhirnya memilih menjadi tentara bayaran. Tian berjanji setelah semua ini selesai, ia akan membantu Long Fei mencari pekerjaan untuknya. Lalu, Tian tiba-tiba memiliki ide untuk menjadikan dirinya sebagai umpan, karena hanya dirinya lah yang Collins incar. Awalnya, ide tersebut tak disetujui oleh Payu dan Long Fei. Namun, karena tak memiliki cara lain, akhirnya mereka menelpon Collins. Mereka membuat kesepakatan untuk bertemu di sebuah klub polo lama. Collins harus membawa uang senilai $100.000 dan menjamin kebebasan mereka berdua. Collins tentu setuju dengan hal itu, meskipun anak buahnya memperingati Collins bahwa mereka sedang tak dijebak. Collins mengetahui hal tersebut. Maka dari itu ia akan memaksimalkan penjebakannya. Ia meminta kepada anak buahnya untuk mencari penembak tambahan dari warga lokal menggunakan uang sisa yang masih mereka miliki. Keesokan harinya, Payu dan yang lainnya terlebih dahulu menghampiri salah satu kontaknya yang bisa memberikan mereka persenjataan. Kemudian setelah itu barulah pada pagi harinya mereka pergi ke klub polo lama yang telah terbengkalai. Setibanya di sana hanya Long Fei sendirian yang membawa Tian ke hadapan Collins. Ia beralasan jika rekannya sengaja berdiam diri di luar untuk memastikan bahwa mereka tak diikuti. Padahal di satu sisi secara perlahan Payu membunuh satu persatu anak buah Collins yang rata-rata merupakan warga lokal. Salah satu anak buah Collins bernama Devereaux yang dari awal tak menyukai Jaka mulai bertanya apa motif Jaka bekerja sama dengan mereka dan dari mana Jaka berasal. Hal itu ia lakukan karena dirinya curiga dengan kehadiran dari Jaka yang tiba-tiba mengajak Collins bekerja sama. Jaka menjawab bahwa dirinya berasal dari Indonesia. Mendengar nama Indonesia membuat Devereaux teringat jika ia pernah membunuh salah satu orang di sana. Meskipun Devereaux berusaha untuk memancing emosinya, Jaka berusaha untuk tetap tenang. Kembali ke situasi Collins, ketika Long Fei hendak menyerahkan Tian padanya, Payu tiba-tiba datang dan langsung merusuh dengan cara menembak secara acak. Hal tersebut membuat Collins beserta seluruh anak buahnya berhamburan berusaha menyelamatkan diri mereka masing-masing. Sementara Long Fei langsung melindungi Tian dengan cara membawanya pergi. Tak mau Tian pergi begitu saja, Collins langsung mengejar mereka berdua. Di satu sisi, kecurigaan Devereaux terhadap Jaka akhirnya terungkap ketika Jaka berusaha untuk menyelamatkan Payu. Mereka berdua pun akhirnya bertarung secara jantan. Meskipun tubuh Jaka kecil, ia tak gentar mencoba melawan Devereaux. Pertarungan terjadi cukup sengit. Devereaux yang mengandalkan ketangkasan berusaha mengimbangi kecepatan serta kelincahan Jaka yang menjadi senjata utama dirinya melawan Devereaux. Namun meskipun Jaka telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencoba menumbangkan Devereaux, pada akhirnya ia harus terpojok dan tercekik olehnya setelah Devereaux berhasil menangkapnya. Beruntung, nyawa Jaka berhasil terselamatkan setelah Long Fei datang membantunya. Setelah berhasil menyelamatkan nyawa Jaka, Long Fei harus terhempas ketika ia dibanting oleh Devereaux ke bawah tangga. Tetapi perjuangan mereka berdua tak sia-sia, karena pada akhirnya Jaka berhasil membunuh Devereaux setelah ia menendangnya dan tubuhnya terjatuh ke sebuah benda tajam lalu menusuknya hingga tewas. Berhasil membunuh Devereaux, kini mereka bertiga harus bersusah payah membunuh Collins yang sangat tangguh. Ketiga tentara bayaran itu bahkan masih bisa diseimbangi oleh Collins yang berhasil menghentikan setiap serangan yang berusaha mereka lancarkan padanya. Melihat Jaka terjatuh dari lantai atas, membuat
membuat Tian langsung berusaha untuk menyelamatkannya. Tetapi tiba-tiba Collins datang dengan membawa senjata. Saat ia hendak menembak Tian, Long Fei tiba-tiba datang melompat dan menghalau peluru yang Collins tembakkan. Hal itu membuat Collins murka karena ia begitu kesulitan membunuh seorang wanita Cina. Kemudian, tiba-tiba Payu bangkit dari kematiannya. Ia berjanji Collins akan mati di sini. Lalu ia menyerang Collins secara bertubi-tubi dan tak berhenti. Hingga pada akhirnya, Payu berhasil membunuh Collins setelah ia menusukkan beberapa pisau ke arah dada milik Collins hingga ia tewas. Setelah Collins tewas, tak lama kemudian polisi langsung datang dan mengepung mereka semua. Ketika tentara bayaran itu dievakuasi keluar gedung, sementara Tian langsung diselamatkan oleh pihak keamanan negara. Dan scene terakhir di film ini menampilkan Jaka yang berpamitan kepada Long Fei dan Payu. Tamat.